Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming KMTV dan lainnya dimanapun berada. Pada kesempatan ini, di subuh yang mudah-mudahan bercahaya ini, kita kembali harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikannya. Sungguh besar nikmat ini, karena di suatu hari nanti sangat kita butuhkan, seperti ayat yang dibacakan tadi oleh imam kita. Orang-orang yang dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas datang ke rumah Allah di gelap-gelapnya malam, Allah berikan baginya cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Sedangkan mereka yang malas-malasan atau hanya karena riya, maka mereka akan kehilangan cahaya dan mereka akan minta, berikan kami cahaya. Bukankah kita dulu pernah bersama di dunia? Lalu dikatakan kepada mereka, cari cahaya di belakang kalian. Dulu kemarin memang bersama, tetapi kalian jatuhkan diri dalam fitnah dan terpedaya oleh berbagai tipu daya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semuanya, khususnya dengan adanya majelis ilmu yang sentiasa mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti dengan husnul khatimah hendaknya. Amin. Ma'asyiral muslimin, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan menjadi satu-satunya imam bagi kita. Tidak sebagai klaim sebagian yang mengatakan imam besar kita adalah Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Imam kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Adnani al-Ibrahimi al-Ismaili sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin wa sallam. Itu imam terbesar kita yang menjadi ikutan kita. Kalau benar yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, mengikut Nabi alaihi salatu wasallam, kita ikuti, dan itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, maka kita ikuti, karena itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena di zaman mutaakhirin yang kembali menyucikan, mentajdid dan mengembalikan seperti di zaman awal, yang paling terkenal adalah mereka, maka banyak kita mengutip pendapat mereka tanpa juga melalaikan ulama-ulama yang sebelumnya yang juga
pada umumnya di zaman dahulu para a'immah al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, itu mereka adalah urutan utama dan pertama bagi para imam-imam tersebut. Semoga salawat dan salam kepada Nabi, kepada para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama, para da'i, para kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat. Ma'asyul kiram, dalam rangka melanjutkan estafet ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang semoga Allah lapangkan rahmat baginya, Allah ampuni dosa-dosanya dan dinaikkan derajatnya, dan senantiasa ilmu yang diwariskannya melahirkan pahala-pahala yang menambah besar nikmat Allah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, masih dalam ilalul hadis, ilat hadis yang menyebabkan dalam menanggapi berbagai hadis dengan berbeda-beda sesuai dengan keadaan hadis itu sendiri. Mohon maaf, semalam sudah agak ringan rasanya, tapi pagi ini agak terasa berat lagi. Mudah-mudahan berjumpa antum meringankan kembali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih dalam ilalul hadis. Kenapa dari satu hadis ke hadis yang lain kan ditanyakan pada Imam Syafi'i rahimahullah. Berbeda cara kalian menanganinya, berbeda pula kalian untuk menetapkan hukum melaluinya dan menanggapinya. Itu sudah dijawab sebagiannya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dua di antaranya ada yang nasikh, ada yang mansukh, dua di antara ada yang lebih yang kuat, yang sabit, ada yang tidak sabit. Dan di antaranya ada kembali kepada pemahaman setiap orang. Bagi sebagian hadis itu bayyinah, hadis itu semuanya jelas, bagi sebagian bertentangan. Maka berdasarkan itu maka kita kembali kepada yang lebih mendalam ilmunya, yang lebih tajam analisanya, dan itu adalah biasa. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu biasa karena Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Imam Ahmad misalnya Allah berikan baginya kelebihan, lebih tahu tentang seluk-beluk sanad hadis, tentang hadis lebih banyak hafal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Allah berikan kepadanya kelebihan analisa yang lebih tajam dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Tetapi analisa dibanding dengan hadis Nabi, tentu hadis Nabi di atas analisa segalanya. Yang jelas tidak ada yang bertentangan dalam agama ini, kecuali ada masalah bisa di orang yang memahaminya, bisa di nas yang dipahami sabit atau tidak, atau ada di antaranya yang dinasakh dan ada pula yang menasakh. Nah, sekarang sampai pada alinea ke-591 dari tahqiq Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i wa ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa 'ala at-tahrim. Ini nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa 'ala at-tahrim, maka makna aslinya adalah menunjukkan haram. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita kaum muslimin bahwasanya hukum asalnya larangan itu wajib ditinggalkan. Apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ditinggalkan. Ini hukum asalnya. Sebab apa? Dia adalah utusan Allah. Larangannya larangan Allah, suruhannya suruhan Allah. Tidak mungkin seorang hamba yang taat, seorang hamba yang taat, yang mengaku loyal dan cinta, lalu datang kepadanya perintah dan larangan, dia akan mencari-cari alasan, ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang semua keinginan kita, yang semua kebutuhan kita, semua kehidupan kita, hidup dan mati kita, kemana kembalinya kita, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita bilang, ya Allah, ini kayaknya mazhabnya sulit sekali nih yang begini, berat sekali. Enggak, berat tak berat, sebab apa yang Allah janjikan lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Dilarangnya kita minum tangan kiri misalnya, tangan kanan kan ada, kecuali antum tidak punya tangan kanan, ya tak?
kecuali tidak punya tangan kanan. Kalau tidak punya tangan kanan, kaki pun boleh dipakai untuk minum. Seperti orang yang tidak punya tangan sama sekali. Tapi sekarang antum punya tangan kanan. Makanya jangan ngeyel. Ada yang ngeyel di zaman Nabi SAW. Ya, disuruh minum tangan kanan. La astati, saya tidak sanggup katanya. Subhanallah. Dia mengatakan la astati karena lebih mendahulukan kebiasaannya. Ya, kebiasaan tidak mau dia tinggalkan, sehingga ada terselip rasa kesombongan pada dirinya. Lalu Nabi katakan, lan tastati'. Kalau begitu kamu tak akan pernah sanggup lagi. Sejak itu lumpuh tangannya. Walaupun para ulama ikhtilaf apakah minum tangan kiri itu haram atau sekedar makruh. Ala kulli hal, kalau melihat itu kita katakan ini larangan Nabi SAW. Maka yuhmal fil asl ala tahrim, sehingga lahirlah kaidah yang disebutkan oleh para ulama usulul fiqh dan para fuqaha bahwasanya al aslu fin nahyi lit tahrim. Ini yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Hukum asalnya larangan itu memfaedahkan tahrim. Artinya hukum asalnya larangan itu haram untuk dilanggar. Tetapi ada pengecualian? Ada. Ini kan hukum asalnya. Dan Allah pasti suka. Allah pasti suka bahwa larangannya ditinggalkan. Karena ini lambang ketakwaan. Bukan ketakwa itu meninggalkan larangan, mengerjakan perintah dan suruhan. Yang takwa, semakin lengkap kita meninggalkan larangan, semakin lengkap ketakwaan. Dan takwa itu juga bertingkat-tingkat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa, yang berhati-hati seperti kata Umar bin Khattab, seperti yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Apakah? Dan dia tambah sandal pula. Akal bebas dia kayak main bola. Ya pakai sepatu apa yang pakai pentajam-tajam itu namanya sepatu lodam. Kalau tidak salah namanya lodam dulu. Bahasa Indonesianya apa? Saya tidak tahu sekarang. Sepatu yang ada durinya di bawah itu apa? Hah? Gambir. Betul lah saya. Nanti salah pula saya. Gombi ya? Gambir ya? Ya Allah. Saya ragu saya. Tidak apa-apa. Nah, kalau kami namanya sepatu lodam dulu. Entah dari bahasa apa saya tidak tahu juga. Nah, dari masa di pondok dulu namanya sepatu yang adalah bukan seperti itu larinya. Orang tidak bersepatu, tidak bersandal di tanah yang berduri, itulah ketakwaan kata Umar radhiyallahu anhu. Berhati-hati, karena memang kata ittaqa yattaqi itu maknanya berhati-hati, takut, khawatir, salah pijak, salah injak. Ini hukum asalnya. Maka kembali kepada asal ini hatta ta'tiya dalalatun au dilalatun ala annahu arada bihi ghairat tahrim. Sampai ada petunjuk, dalil yang menunjukkan bahwa Allah atau Rasulnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bukan haram, bukan mengharamkan. Sampai Nabi SAW menunjukkan bahwa yang dimaksud larangan itu tidaklah maksudnya haram. Tapi maksudnya adalah bisa. Kenapa dia bilang ghairat tahrim? Kenapa dia bilang ghairat tahrim? Sebab karena kalau tidak dibilang ghairat tahrim bisa saja maknanya ibahah, boleh. Sedangkan di antara yang boleh itu ada yang makruh. Maka takbir Imam Syafi'i rahimahullah sangat teliti. Dia mengatakan ghairat tahrim. Sebab yang terbayang oleh kita al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asalnya sesuatu dibolehkan. Tapi kalau sudah dilarang, apakah menunjukkan langsung mubah atau maknanya adalah makruh? Karena antara makruh dengan mubah, ada bedanya. Apa bedanya? Kalau makruh tidak disukai, iya, dibenci. Kalau mubah dibolehkan. Jangan disamakan derajatnya. Ini kadang-kadang sebagian kita, masya Allah, mantap juga ya dari sisi teori ilmiah.
Jangan samakan hadis dhaif dengan hadis palsu katanya. Karena hadis palsu itu jelas saya tolak. Hadis dhaif, ya coba kembali ke ilmu mustalah. Kalau tonton balik kepada ilmu mustalah hadis. Ya seperti yang disebutkan oleh Syekh kami, Syekh Abdul Karim Al-Khadir dalam kitabnya Al-Hadithul Dhaif, tentang hadis dhaif lengkap itu. Ya, memang ada ulama yang mengatakan tidak disamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Betul dari sisi dirasa hadithiyah, tapi di sisi prakteknya, muaddanya, fahwanya, faedahnya, hasil dari pelajaran itu bahwa al-hadithul dhaifu kalau diklasifikasikan oleh para ulama mustalah bahwa hadisun dhaifun, hadis dhaif itu termasuk hadis ditolak atau hadis diterima? Hadis diterima, atau diterima dengan syarat? Yang diterima dengan syarat ya sahih dan hasan, melengkapi syarat. Kan syarat diterima, kan ada syarat, sudah ada syarat diterima, ittisalus sanad, adalatul ruwat, apa lagi Pak ini? Baru dua saya sebutkan, dhabtur ruwat, adamus syuzuz, intifa'ul illah. Nah, yang sahih dan hasan selamat melengkapi syarat ini. Yang dhaif terindikasi dan terendus tidak melengkapi syarat. Yang sudah diterima sekalipun lalu terendus tidak melengkapi syarat, mesti dites. Dites ulang, disuruh melengkapi syarat. Masya Allah, tabarakallah. Tentu tidak pernah kena tes ulang nampaknya. Iya tak? Dah diterima, dah jadi, lalu ternyata syaratnya tidak lengkap. Kan digugat orang. Tidak tahu, untung lah, alhamdulillah tidak tahu. Kan digugat. Iya kan? Digugat. Apa sebab? Syaratnya tidak lengkap. Jadi kalau tidak lengkap syarat, tertolak sebenarnya. Sah? Jangan kemana-mana, di pelajaran aja, pelajaran hadis. Nah, jangan kemana-mana. Ya, mesti tertolak. Tapi sekarang syaratnya, hadis dhaif syaratnya lengkap atau tidak? Ya tidak lengkap. Oleh sebab itu hadis dhaif terpakai atau tidak? Tidak boleh dipakai. Jelas? Menurut kesepakatan para ulama mustalah hadis, para fuqaha, muhaddisin, usuliyin semua bahwa hadis dhaif itu tidak diterima. Kalau tidak diterima boleh dipakai? Ya tidak dipakai. Kalau dipakai digaji? Ya tidak. Ya walaupun dipakai, kecuali ada pihak lain yang boleh menggaji. Kalau masalah pahala tidak ada pihak lainnya. Jelas? Saya misalnya punya lembaga yayasan, lalu tes. Nah, dia tidak lengkap syaratnya. Tapi karena saya butuh dengan dia, saya ajak dia kerja. Tapi boleh saya keluarkan dari uang yayasan? Boleh? Kenapa tidak tahu undang-undang yayasan? Tidak boleh saya pakai uang yayasan. Sebab apa? Sebab dia tidak lulus. Tidak lulus. Dan tidak cukup syarat. Lalu saya lakukan ini, kalau saya lakukan berarti terjadi pelanggaran. Ya, zaman di dunia ini boleh aja pelanggaran kan? Di akhirat kan tidak ada. Mohon maaf. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa harus dibedakan, kan cerita tadi kan bersetingki nak membedakan hadis maudhu dengan hadis dhaif. Nah juga di sini kita harus membedakan mana yang makruh, mana yang mubah. Yang makruh walaupun tidak berdosa bila dikerjakan, tetapi setidaknya kita punya perasaan tidak enak melakukan. Ya tidak enak melakukan, apalagi orang-orang yang dipandang, orang-orang yang dipandang dan dijadikan contoh. Misalnya minum kiri, misalnya. Hukumnya apa tadi? Nah, makruh kata beliau. Dah dapat ketetapan makruh. Ini profesor fikih ini nampaknya. Ini profesor fikih nampaknya. Iya. Jadi saya pernah menghadiri sebuah seminar nasional apa internasional, saya lupa. Intinya jangan tanya di mana ya, karena saya jalannya banyak juga. Subhanallah, ada beberapa pemateri dari 7 yang tampil waktu itu.
Alhamdulillah 5 istiqamah minum tangan kiri. Ini para guru besar ini, guru besar agama, bukan guru besar umum ya, guru besar agama. 5 istiqamah minum kiri. 1 kadang-kadang kiri, kadang kanan, kurang istiqamah. Nah, di antara yang 7 hanya 1 yang istiqamah minum kanan. Mungkin pendapatnya sama dengan beliau. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya gimana lagi kalau sudah kembali pendekatan hukum, ya kita katakan Anda tidak bisa dituntut secara hukum. Sah. Tapi kalau pendekatan iman, pendekatan sunnah, kita katakan Anda rugi. Sebab Anda dicontoh orang. Nanti jadi contoh yang tidak baik. Ini kan kalau sudah kita punya pikul guru, nama guru besar, ya tak? Profesor di bidang keagamaan, biarlah tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Tentu orang sudah merasa ini contoh terbaik. Tidak sembarang jadi guru besar. Poinnya jangan main-main antum. Kumnya tinggi, kamnya juga tinggi. Tahu beda kum dengan kam? Kalau kum itu angka kredit. Kalau kam, nah, jadi ada kredit, ada duit. Yang penting yang mana? Nah, kam katanya. Tapi untuk dapat kam tinggi itu kumnya harus juga tinggi. Berarti harus orang-orang hebat memang. Orang-orang yang hebat, setidaknya hebat mengurus pangkat. Setidaknya hebat mengurus pangkat. Paham hebat mengurus pangkat? Pandai memanfaatkan momen dan situasi untuk menambah kredit poin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu orang-orang yang akademisi yang paham. Kalau kita di masjid ini kan tidak paham kita, karena kita yang cari kam aja, kum nggak ada. Allah musta'an. Tapi kalau tidak tinggi kum, kam juga tetap rendah. Nah, kaum muslimin dan muslimat jelas. Jadi pendekatan hukum selalu membuat lemah kita pada umumnya. Saya kan tidak dituntut, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya pendekatan iman, kalau ditinggalkan yang makruh itu ada penghasilan, kalau dilaksanakan yang makruh itu minim atau nihil penghasilan, tentu kita cari yang berpenghasilan. Kecuali dalam kondisi yang tidak bisa kita tinggalkan, misalnya, misal Pak Edi, ya, saya dulu lama puasa, makan al-janakil wal fatayat, makan jengkol dan petai. Itu bahasa Arabnya tadi, al-janakil wal fatayat. Nah, jengkol jamaknya janakil. Iya, fatai jamaknya fatayat. Nah, lama, hampir 20 tahun. Kemudian saya salah baca, tidak sengaja Pak. Ketika jengkol kemarin booming, ya kan naik harga kan, sampai di Jakarta lebih 100.000 sekilo. Tidak pernah dapat dengar. Jadi saya curiga, penasaran kok bisa setinggi ini harganya, mengalahkan harga cabai kan? Cabai ialah kebutuhan pokok orang Indonesia. Akhirnya saya bolak-balik ke sana, saya temukan buku lama dibeli oleh istri dulu, manfaat buah dan sayur untuk kehidupan. Terbacalah bab janakil wal fatayat. Subhanallah. Ternyata hasilnya ya antioksidan, anti kanker nomor 1 sampai hari ini di Indonesia setidaknya, ternyata jengkol nomor 1. Tapi saya tidak ngajak Bapak ngamal. Bapak dah lewat umur nih, kami yang muda-muda ini. Bapak dah ada aman alhamdulillah. Saya tidak ngajak. Ini saya hanya menceritakan kenapa saya terpengaruh. Pengaruh baru 2 tahun belakangan ini aja tidak sampai sebagian kawan berseloroh, nampaknya fatwa ada berubah nih Ustaz. Nah, karena dia tahu saya tidak pernah nyentuh lagi sejak dalam hampir 20 tahun. Bukan tidak suka, sangat suka. Gimana tidak, darah daging ini pernah tumbuh dari jengkol wal fatayat, mulai dari jengkol muda, jengkol gelambah, jengkol goreng, panggang jengkol pun pernah dimakan, kayaknya pernah dimakan, rebus jengkol apalagi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya terpengaruh, walaupun tidak selalu, tapi kalau ada saya makan, kalau tidak dicari. Paham Pak? Kalau dihidangkan, jalan ke rumah Pak Edi misalnya, hidangkan jengkol
rebus jengkol, goreng jengkol, petik apa ulam jengkol, rendang jengkol, tidak ada pilihan, saya ambil. Niatnya untuk pencegahan. Pada awak dulu selalu kabarnya brokoli itu bagus, ya kan? Brokoli itu kan mahal dibanding sayur yang lain, ya tak? Mana yang mahal, brokoli atau apa? Atau kol? Pasti lebih mahal brokoli kan? Di boleh juga brokoli katanya bagus anti kanker. Ternyata jengkol produk asli kita lebih bagus. Ada tetebang pula jengkol dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kecuali dalam kondisi seperti ini atau khawatir ya, tapi tidak semua yang makruh itu dilakukan. Artinya tidak dihobikan. Kaum muslimin dan muslimat, termasuk diantaranya yang menjadi konsumsi harian, seperti pria punya selera. Iya, paling sedikit makruh hukumnya, walaupun makruh tahrim. Makruh tahrim. Ia berusaha lah untuk meninggalkannya, berusaha untuk menjauhinya, karena dia dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh orang yang sholat di sekitar kita. Ya, kalau antum pas ke masjid jangan lagi pakai itu. Kalau pakai itu sholat pakai masker aja lah. Ya, pakai masker, ini lebih bahaya daripada wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi ini hukum asal dari larangan litahrim, kecuali ada dalil yang mengatakan bukan haram. Saya ulang kembali. Hukum asalnya larangan itu yufidut tahrim. Maknanya adalah diharamkan. Illa ma dalal dalilu ala ghairi tahrim. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna selain haram. Apa contohnya? Sebanyak itu ya. Misalnya tadi minum tangan, ada dalil boleh kan? Tidak ada. Berarti tetap makruh kata beliau. Baik, ala kulli hal dia bilang makruh. Atau minum sambil berdiri. Nabi melarang sahabat minum berdiri dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashrab ar-rajulu qa'iman. Nabi melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Namun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba Zamzam qa'iman. Rasulullah SAW minum Zamzam dalam keadaan berdiri. Dari sini sebagian ulama mengatakan ini dalil menunjukkan bahwa minum berdiri tidak haram. Yang lain, ulama yang lain yang mengatakan tetap haram, memaknai hadis ini tidak sarif, tidak memalingkan dari mana haram. Menurut mereka, Nabi minum Zamzam dalam keadaan darurat. Apa sebab? Karena orang musim haji. Musim haji ramai. Kalau sempat dia sebab beliau duduk di tepi telaga, salah-salah orang ramai main tolak-tolakan, nanti tercebur pula Nabi ke dalam Zamzam. Maka Nabi berdiri. Nah, misalnya ini tafsir sebagian ulama, karena ramai takut nanti Nabi SAW terinjak oleh orang. Ya, orang yang semua kena berdesakan nak ketemu Nabi SAW. Maka Nabi minum dalam keadaan berdiri. Atau sebagian lagi menakwilkan maknanya dengan khusus air Zamzam. Maka minumnya dengan keadaan berdiri. Sebab Zamzam itu tidak ada mudaratnya sama sekali. Bahkan dia jadi obat dan jadi makanan sehat. Sedangkan tafsir sebagian ahli kesehatan minum keadaan berdiri bisa merusak lambung karena air langsung terjun bebas. Ini pada air Zamzam tidak berlaku menurut sebagian ulama yang mengatakan minum berdiri tetap haram. Tapi sebagian lagi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa minum itu
dalam keadaan berdiri, baik zam-zam maupun bukan, tetap boleh, tapi tidak menjadi adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena yang lain bilang lagi bertentangan perbuatannya dengan perkataannya, maka perkataannya lebih didahulukan. Perkataan Nabi lebih didahulukan. Jadi keadaan umum dari Nabi SAW adalah larangan minum tangan kiri, dan sekali, sepertinya hanya sekali Nabi SAW dilihat minum dalam keadaan berdiri, yang sampai kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Taib, kaum muslimin dan muslimat, contoh lain. Hah? Hah? Nabi SAW melarang sahabat dalam buang air dalam keadaan berdiri, karena ilahnya adalah min babil adab. Kemudian juga dari sisi kesehatan, bahwa dalam keadaan berdiri kandung kemih itu tidak sempurna mengeluarkan airnya, sehingga dia dikhawatirkan tersisa. Maka ada posisi yang paling baik itu adalah posisi jongkok, bukan duduk, Pak. Ini posisi jongkok, bukan duduk. Duduk justru merusak. Kan di toilet duduk itu kan tulisannya American standar. Nah, standarnya orang Amerika, bukan standar kita. Standar Amerika. Tonton tahu nggak orang Amerika itu suka baca koran di Thailand? Nggak tahu? Ya, karena toiletnya besar memang. Bahkan sebagian mereka kamar tidurnya ada dalam toilet. Sebagian mereka toiletnya ada di dalam kamar, ada tempat tidur dalam kamar mandinya. Nggak pernah jalan-jalan ke rumah orang Amerika, Pak? Belum? Nonton film Amerika? Enggak juga? Dulu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tuh sambil baca, sehingga baca dalam keadaan jongkok capek, maka mereka bikin WC duduk. Dan pada asalnya WC duduk ini ditemukan untuk orang-orang sakit. Orang kegemukan tidak bisa jongkok, dibuatkan itu. Akhirnya dicobain pula sama yang sehat, nyaman pula sambil baca koran, kadang sambil chatting. Allah Musa. Kan orang tuh kan tak pakai assalamualaikum, kaifal hal, alhamdulillah, enggak ada. Iya kan, pada umumnya mereka how are you, fine, thank you, gitu aja ceritanya. Kapan di bisnis, kapan cari uang, nah itu ceritanya. Karena di WC itulah ceritanya. Tapi kalau kita enggak boleh kan, assalamualaikum, gimana jawaban? ada juga. Tapi tidak usah diceritakan. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan WC duduk seperti ini dalam survei atau riset, saya lupa tahun berapa, pokoknya beberapa tahun sebelum ini saya baca, kalau tidak salah saya masih di Madinah, ternyata lebih di atas atau hampir mencapai 70% ambeien, kasus ambeien itu terendus atau terindikasi rata-rata pengidapnya punya WC duduk di rumah. Ya, hampir 70% di Amerika dan Eropa karena memakai. Ya, ini kesimpulan para medis ini. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu menahu. Saya tidak buat penelitian sendiri. Hampir 70% orang yang berpenyakit ambeien di rumahnya memiliki WC duduk. Apakah itu satu-satunya? Bisa tidak. Bisa faktor makanan terlalu pedas, atau bisa saja kerja terlalu berat, atau duduk terlalu lama, dan sebagainya. Tapi dari sekian indeks yang diambil adalah rata-rata mereka mempunyai WC duduk, bukan WC jongkok. Sehingga dia diambil kesimpulan bahwa WC jongkok termasuk WC duduk termasuk penyebab utama penyakit ambeien atau wasir bahasa kita. Sebenarnya dari bahasa Arab tuh bawasir. Orang kita kan suka meringkas. Jadi bawasir menjadi wasir. Sayyidati jadi pindah ke Mesir jadi Siti.
Nah, ya dari Sayyidati sampai ke Mesir jadi Siti. Kalau masih di Madinah maka masih Sayyidati. Tapi kalau pindah ke Mesir jadi Siti. Sampai di Indonesia Siti. Nah, jadi Siti Aisyah, Siti. Pokoknya ada Siti, Siti Fatimah. Itu kan tinggal Siti. Nah, sampai kampung saya tinggal Ti. Nah, ya kan berarti. Tambah singkat. Memang kita jago meringkas. Jago meringkas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi WC duduk Pak tidak sehat. Oleh sebab itu para pengelola tempat-tempat umum, ini saya juga menganjurkan, pengelola tempat-tempat umum tak usah pakai WC duduk kecuali 1 dari 10 atau 2 dari 20. Sebab apa? Negeri kita WC basah. WC basah bukan WC kering. Kalau orang barat tuh pakai lap saja, habis koran dibacanya, jadikan lap. Jelas. Mereka pakai lap, tidak pakai basuh. Makanya pergilah tuan-tuan nanti ke Singapura, bingung tuan-tuan nak cebok di situ. Sah? Tidak pernah? Pernah kan? Kalau pergi ke Singapura, tidak usah ke Amerika dulu, mana gayung tak ada gayung, semprot air tak ada. Akhirnya apa yang dipakai? Di shower WC-nya dia apa? Di situnya dibasuh. Bingung, tidak ada air. Banyak yang tidak ada air di situ. Atau kadang ada air tapi tersembunyi, tidak tahu kita caranya. Ada air tapi susah kita memakainya. Di samping diputar, salah putar muncul ke muka. Ini rata-rata yang baru coba itu kena siram mukanya atau bajunya. Apa wuduk di WC bang? Tidak wuduk, salah putar tadi. Awak lupa pula kasih tahu kan. Nah, jadi dia coba dulu, khususnya bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Apa ya cari air Ustaz katanya. Di mana ada air Pak? Tidak ada katanya. Coba bukan kan. Hanyalah basah pala. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka rata-rata WC-nya WC kering. Nah kita dipakai itu WC basah. Habis itu sebagian orang naik sepatunya ke atas. Ini mohon maaf, kita belum sampai ke budaya itu. Mari sampai ke budaya, mohon maaf ini bahasanya agak kurang bagus ya. Biasanya lu di urat pohon durian. Jadi kalau bahasa kampungnya tak gantung gitu ya. Jadi suka menggantung. Jadi kalau walaupun ada WC duduk dia tetap naik. Kalau sudah naik sepatu, siapa yang akan duduk lagi? Diikuti yang lain naik. Jadi naik ke atas, lagunya berubah, naik ke atas toilet jadinya. Akhirnya ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau terjadi pecah, maka akan luka parah. Makanya jangan sekali-kali naik ke atas WC duduk, apalagi yang beratnya seperti berat-berat Pak Edi ini ya. Ya, dia ditunjuk di sana tapi ke sini baliknya Pak. Nah, yang berat-berat badan berbahaya. Yang kedua, rata-rata orang kita tidak biasa membersihkan WC setelah selesai. Masya Allah, saya perhatikan umumnya kita bila wudhu kerannya buka habis, tapi di WC tutup habis. Sangat berhemat di WC, di wudhu sangat boros. Sebenarnya itu balik, di WC harus sedikit boros, maksudnya harus sampai hilang dan bersih. Sebab di wudhu tidak bau, di WC bau, apalagi sampai menghisap pria punya selera di dalam. Ini kaum muslimin muslimat di WC jangan berhemat. Saya bilang jangan berhemat dengan makna bukan pula di satu kula habis, tidak, tapi harus benar-benar bersih. Bahkan kotoran orang yang tinggal sebelum kita masuk pun harus kita bersihkan. Ini adab kita, sebab akan dipakai oleh orang lain. Kalaulah Nabi melaknat orang yang buang hajat di tempat persinggahan orang, kan di pohon kayu tempat orang berlindung lalu buang hajat, itu terlandat orangnya. Atau di tepi jalan yang orang lewat terlandat orangnya. Apalagi di tempat orang yang akan lama duduk di dalamnya. Apalagi yang punya penyakit
Asam urat bukan, ya agak lama di toilet misalnya karena dia termasuk yang kena wasir kadang kan agak lama di dalamnya. Nah itu tersiksa oleh baun yang tidak sedap. Sebab kalau sudah tinggal cukup lama melekat ke lantai susah kalau tidak digosok. Tapi kalau masih baru itu sangat mudah. Maka tidak sedikit bekas-bekas itu berbulan-bulan tidak hilang. Apa sebab yang cleaning service-nya tidak ada. Yang di cleaning service ada saja masih juga kadang-kadang baun itu ada, apalagi yang tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kalau berwudu kalau nak boros pakai air bukan di wudunya tapi di WC-nya. Walaupun boros tetap tidak bagus, tapi maksudnya harus sampai benar-benar hilang sehingga orang nyaman. Yang parahnya itu awak pula yang tertuduh kadang-kadang. Iya, orang lain yang membuat awak yang tertuduh. Ya, saya pernah di toilet karena pakai jubah kan rupanya ada yang pakai jubah sebelum saya, ceboknya di lantai, ya akhirnya langsung ditegur sama sebelum masuk, Pak jangan cebok di lantai ya, enggak katanya. Apa sebab berlaku kias. Kias seperti yang kita pelajari sekarang bahwa orang yang berjubah ini bahaya nih, bahwa orang yang berjubah ceboknya di lantai dan airnya sedikit. Saya tidak tahu siapa yang berjubah itu. Apa jemaah Zaid bin Sabit? Nah, kalau jemaah sini saya ingatkan dari sekarang. Dari dulu sudah saya ingatkan juga kan. Kalau itu jemaah saya ingatkan. Supaya nanti Ustaz tidak kena tuduh. Ya, supaya saya tidak kena tuduh. Gitu. Apa sebab? Dia rupanya cebok di lantai, airnya pun sedikit. Sehingga, mohon maaf bekas-bekas masih ada. Jadi itu kaum muslimin, mohon maaf nih. Ini gara-gara tadi beliau yang bikin contoh tadi itu, makanya hati-hati bikin contoh. Kalau bikin contoh salah, lama prosesnya. Lama prosesnya. Padahal saya nak masuk ke bab kias tadi. Bab kiasnya termasuk bab sulit juga memang, tapi gara-gara antum tidak jadi kita masuk kayaknya. Contohnya sampai ke yang sensitif sekali. Karena ini kita kan sering sama-sama kita tersiksa. Ya mungkin sebagian besar kalau yang tidak ngaji, sebagian besar yang tidak ngaji, atau sebagian besar salah terima gaji. Tidak boleh pakai air, kan di situ pakailah air secukupnya. Bahasanya kadang hematlah memakai air. Jadi salah terjemah hemat itu. Ya sama kadang-kadang sebagian kita staf ini kadang salah terjemah juga. Pada suatu acara, awak pimpinan acaranya, lalu oleh yang di bawah koordinatornya bilang ini parkirnya Pak Bupati. Rupanya parkir awak sebagai ketua tidak siap kan. Parkirlah kita di situ. Datang satpamnya, Ustaz ini parkir Bupati. Ini nak dicabut SK itu gimana? Iya Bupati itu tidak jadi acara kalau kita nggak ada. Terus parkir kita di mana? Suruh jauh-jauh. Nah, ini salah terima perintah. Jadi koordinator di bidang parkir, koordinator di bidang apapun juga harus paham. Bukan hanya paham bahwa satu kata tidak. Ada seperti ini juga, hukum asalnya tahrim tapi ada pengecualian. Jadi harus pandai menterjemahkan. Maka pandai menterjemahkan, bukan mentah-mentah saja. SK yang melarang itu di tangan saya. Iya. Bupati, kalau saya tidak ada, Bupati tidak jadi acara. Masa parkir saya disuruh parkir di luar? Kan tidak masuk tuh. Sama dengan suatu hari juga saya diundang oleh wali kota, tapi yang sudah meninggal, bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang, biar tidak kena apa pula nanti. Nah, rahimahullah ta'ala. Dia juga tidak tahu menahu tuh, orang bawaan saja. Janji setelah maghrib, tapi tiba-tiba mereka merubah acara setelah asar, ada acara tambahan. Lalu telepon oleh ajudan, Ustaz di mana? Saya baru pulang kuliah. Pak wali kota sudah datang. Kan janjinya kemarin setelah maghrib. Iya Ustaz, tapi Pak wali kota bawa sekarang juga. Nanti pada maghrib tinggal ceramahnya katanya. Oh, kalau gitu saya tidak siap, saya baru mau menuju rumah ini. Nanti insya Allah 15 menit jelang maghrib saya datang. Untung juga saya datang, acara macam-macam. Nah, saya tidak bisa sekarang. Saya baru karena acaranya pada maghrib, saya kuliah sampai asar sebenarnya. Ini baru selesai. Kan tidak mungkin lepas kuliah dari pagi sampai bau dapur kita nanti. Nah, akhirnya
Sampai di sana, udah parkir, udah penuh sampai ke Suman HS, sampai kantor gubernur. Kan itu mesinnya. Nah, akhirnya saya pikir kalau parkirnya di sana, berapa lama lagi saya berpeluh-peluh nanti, habis berpelukan pula sama Pak Wali Kota. Udah mungkin. Akhirnya saya bilang, di dalam masih lapang. Akhirnya minta izin masuk ke Satpol PP-nya yang mengawas. Dia bilang tidak boleh masuk Pak. Saya jelaskan, saya penceramah yang diundang oleh wali kota. Iya Bapak, Pak turun di sini, parkirnya aja di sana. Saya melalakin ya sedikit. Saya tidak pandai juga melalakin. Saya bilang, mobil Pak Sianu di dalam apa tidak? Ya, ada Pak. Saya sebut nama Pak Wali Kota kan. Nama mobil Bang Sianu di dalam, ya di dalam. Kalau di dalam mobil saya harus masuk. Kalau tidak acara nggak jadi. Ya, kalau situ saya pulang. Kamu yang tanggung jawab. Terpaksa dikasih masuk. Nggak mungkin lah. Awak penceramah tapi tidak disiapkan parkir. Itu tidak benar itu. Tidak benar. Walaupun di tingkat wali kota kalau cara seperti ini tidak benar. Ya masa penceramah kecuali saya tamu biasa. Ini penceramah. Jelas saya sudah pengurus masjidnya juga lebih harap wali kota yang datang daripada ustadz. Karena beda, wali kota bawa duit, ustadz ngambil. Okay. Serius ini, teman-teman yang suka yang nggak bawa duit tuh yang ngambil duit. Ya wali kota kan ada anggarannya, ustadz kan tidak ada anggarannya. Coba ustadz jadikan wali kota, lebih banyak ustadz bawa nanti. Kan begitu bang? Ya, wali kota bawa duit bukan duit dia. Ada juga duit dia bang, ada. Cuman dia kan pergi ke sana ada SPPD-nya. Ya, ada lamsumnya. Ada, pokoknya banyak lah. Pandai lah, makanya orang berebut nak jadi kota karena itu memang. Jarang orang berebut jadi ustadz. Kecuali di musim-musim tertentu. Kok ketawa tuan-tuan? Hah? Hah? Apa Pedi? Jangan ditafsirkan. Jangan tafsirkan. Dah. Jadi contoh yang tidak karena keedahan ini sebenarnya besar. Satu judulnya dia aja lah dulu ya, karena antum kasih contoh yang ini. Jadi kembali ke tadi. Nabi SAW melarang anil bauli ayyawal rajulu aw la yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan seseorang dari kalian buang hajat dalam keadaan berdiri. Lalu di suatu peperangan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis Sahih Bukhari, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin. Dia datang ke tempat pembuangan sampah suatu kaum. Subatah itu tempat pembuangan sampah. Kalau kita TPA-nya lah ya, tempat taman tempat pembuangan akhir, bukan TPA yang ini ya. Nah, taman tempat pembuangan akhir. Salah nama sebenarnya Pak. Ya. Makanya berubah sekarang jadi TPQ. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Dulu kan TPA namanya. Nah, karena sama dengan TPA ini maka dirubah. Pokoknya asal ada yang nggak bagus dirubah. Kan itu. Berubah untuk maju. Iya itu moto UIN kami dulu. Ya tagayyur nahwa taqaddum, berubah untuk maju. Kalau bagus TPA dulu, tapi ketika diambil oleh sampah kita rubah jadi TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jelas Pak? Jadi apapun yang kurang baik dirubah saja. Bapak enggak nyambung. Jadi apapun yang kurang baik selama ini siap untuk berubah. Dulu biasa minum kiri, sekarang berubah jadi minum kanan. Dulu kurang sunnah, sekarang sunnah. Dia aja yang sunnah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu kurang rajin, sekarang tambah rajin. Taib. Lalu Nabi terlihat fabala qa'iman. Lalu beliau berdiri sambil buang hajatnya, hajat kecil.
Nah, sebab ulama jumhur mengatakan ini tanda bahwa larangan tadi tidak menunjukkan haram. Tidak menunjukkan haram, tetapi hanya menunjukkan ghairul haram. Ghairul haram di sini apakah mubah atau makruh? Kan pasti ada kan berubah. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Dan masih tetap ada yang mengatakan haram. Masing-masing akan punya hujjah dari dalil yang sama. Maka di antara asbabu khilafil ulama, di antara sebab terjadi ikhtilaf di antara ulama adalah perbedaan mereka memahami dalil. Oleh sebab itu kalau masalahnya khilaf, kita harus tidak boleh kalab. Tidak boleh kalab. Sampaikanlah seperti yang apa adanya, bahwa Nabi pernah buang hajat kecil sambil berdiri. Hukumnya apa? Ada yang bilang tetap haram, ada yang bilang hukumnya makruh, ada yang bilang mubah. Nah, coba pilih yang mana? Kembali lagi ke yang tadi, hukum asalnya larangan itu, ya, lupa Bapak sebelum saya sebutkan, ditinggalkan. Ini kan hukum fikih, ini hukum fikih. Kita hukum iman nih. Hukum iman. Hukum iman larangan itu tinggalkan. Kecuali ada hal yang membuat kita tidak bisa meninggalkannya. Misalnya ya seperti yang terjadi Nabi SAW, dia buang hajat dekat pembuangan sampah. Tempat sampah itu bersih apa kotor biasanya? Ya kotor. Jadi dikhawatirkan bahwasanya bila buang hajat di tempat yang kotor akan muncrat yang kotor. Jelas Pak? Berarti boleh berdiri karena takut nanti pakaian Nabi kena kotoran yang ada kemungkinan najis di situ. Karena yang namanya kotoran sampah bercampur semuanya. Apalagi di zaman sekarang. Yang pempes di situ juga, yang ini di situ juga, ini di situ juga, semuanya. Bahkan mohon maaf, yang bangkai tikus pun kadang masuk juga di tong sampah dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu sebagian mengatakan Nabi berdiri sini ilahnya atau sebabnya adalah karena tempatnya yang tidak bersih, takut mengotori pakaian beliau. Berarti mereka tetap mengatakan dilarang berdiri. Ala kulli hal, maka kalau bahasa fikih kita katakan bila ada orang yang buang hajat sambil berdiri, maka kita katakan tidak masalah menurut hukum yang dia pahami. Tapi kalau bicara bahasa iman, kita tegur dia, akhi, Nabi SAW melarang buang hajat sambil berdiri. Lalu kita jelaskan, mungkin dari sisi kesehatan juga kita jelaskan bahwa lebih sehat bagi testis kita, lebih sehat dan sebagainya. Kalau dia terima, oh ini kan antum kenapa larang? Ini kan makruh cuma hukum. Enggak, saya tidak melarang, hanya menyampaikan saja. Kan beda melarang dengan menyampaikan. Dulu, ini kan kasus pertama saya sepulang ke Indonesia nih. Kasus pertama Bang, ya, di masjid. Ya. 2 hari baru saya sampai nyewa rumah di sekitar satu tempat. Ada gotong royong. Ya masih baru kan, belum banyak jadwal kan. Bisa gotong. Sekarang nih banyak alasan. Ada kegiatan ini, kegiatan itu. Bukan alasan, memang kenyataannya gitu. Pas hari libur kan ada yang bilang, Ustaz kami ke rumah hari Sabtu. Sabtu jam berapa? Sekian, saya tidak di rumah. Kan hari libur Ustaz. Itu nggak tahu. Ustaz tuh hari libur paling banyak kegiatannya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin ikut gotong royong di masjid, diputarlah lagu-lagu irama padang pasir. Irama padang pasir itu kan bahasa Arab, atau bahasa Indonesia yang diarabkan. Nah, tentu isinya, kalau isinya lumayan, cuman pakai dendangnya itu, berdendang bergoyang. Allah musta'an. Gimana caranya? Awak orang baru datang udah bikin timbul masalah. Akhirnya
saya coba mencari ketua pengurus. Saya sampaikan ketua pengurus, Assalamualaikum, salam. Saya tanya, Pak, ada nggak kaset lain? Kan artinya putar kaset lain. Oh, Ustaz punya lagu lain enggak katanya? Oh, salah lagi nih. Salah masuk saya. Dikiranya saya punya lagu bukan, baru pulang dari Arab ceritanya. Pulang dari Arab kan banyak lagu lagu Arab yang lebih bagus, yang lagi hit barangkali kan. Pasti Ustaz punya ini. Nah, karena sebagian yang pulang dari Arab kan banyak koleksinya. Ya, sebagian saudara kita yang pulang belajar dari Arab memang punya koleksi lumayan. Karena memang dicarinya di sana. Nah, saya bilang bukan itu maksudnya, Pak. Ini kan ada musiknya. Jadi kalau bisa ya putarlah, kalau bisa mengaji atau ceramah. Nah, itulah. Saya kira Ustaz punya kaset yang bagus katanya kan. Nah, saya tidak punya. Tapi akhirnya beliau tidak langsung dirubah, memang tidak langsung. Sekitar 10 menit baru mungkin agak berkata-kata dalam hati. Saya menjelaskan ini kan musik ini setidaknya dipresisikan ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halam sebenarnya. Ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang halam. Kan tergantung isinya. Berarti halam kan. Nah, kalau isinya bagus, bagus. Kalau isinya tidak bagus, tidak bagus. Dia lupa orang bicara tentang alat, bukan bicara. Nabi bicara tentang alat, ulama bicara tentang alat, bahwa alat musik tak boleh diwariskan. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Alat musik tak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh jual, tak boleh dibeli. Lalu gimana Imam? Tutlab, dihancurkan. Nah, setelah jadi barang rongsokan baru nanti daur, tapi jangan musik lagi. Nah, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh, jadi dosa. Jadi kalau ada yang mewakafkan alat musik nanti ke Masjid Z, bilang perkataan Imam Nawawi, dan ini ijma ulama, ma'asyarakat ijma ulama kecuali Ibnu Hazm rahimahullah taala wa ghafaran. Kaum muslimin muslimat, 10 menit baru dirubah. Alhamdulillah mungkin berkata-kata hatinya. Ternyata ada yang tidak senang. Selesai zuhur dihadang saya tengah jalan. Masya Allah. Alhamdulillah langsung dihadang. Anda orang baru pertama sampai kok larang-larang. Nah, saya bilang, Pak, mohon maaf, bedakan antara melarang dengan menyampaikan. Saya punya kewajiban menyampaikan. Ya, dan saya sampaikan melalui Pak Ketua. Kalau Bapak marah juga harus marah lalu Ketua dulu, baru sampai ke saya. Jadi kalau nak marah melalui Ketua. Ya, tapi saya siap-siap juga. Biasalah, siap-siap juga lah sedikit. Mengelak bukan apa, atau lari. Bapak salah paham. Saya kan tadi nyampaikan tidak pakai marah-marah, Pak. Jadi Bapak jangan marah, itu aja. Saya kan tidak pakai marah-marah, kecuali saya bilang haram, kan itu yang tidak boleh ya, kan tidak boleh, haram, beda, jangan. Orang sedang asik lalu teriak-teriak, jangan. Saya datangi yang punya kewenangan kan, kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak kewajiban saya sudah sampai. Saya hanya menyampaikan, jangan sampai saya berdosa, dan saya punya keberanian untuk menyampaikan dengan mulut. Kalau kekuasaan saya tidak punya, saya bukan pengurus. Saya berikan kekuasaan kepada pengurus. Dia nak gunakan, silakan. Kalau tidak, ya semoga Allah memaafkan. Saya hanya menyampaikan. Jadi bukan melarang. Ya sampaikan itu. Saya tidak melarang. Cuma saya menyampaikan. Antum terima, alhamdulillah. Kalau tidak, seandainya saya benar, saya tidak berdosa lagi. Andainya antum benar, buktikan dengan dalil pula. Tidak ada masalah. Kalau gitu kan aman sebenarnya. Cuman banyak yang memprovokasi. Itu masalahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadi contoh yang antum sampaikan cukup memperpanjang masalah. Akhirnya kita cukup dengan satu masalah saja. Ya, saya takut. Ini selesai setengah jam selesai nih rencana semalam semuanya 2 halaman ini. Masuk masalah lain nanti ternyata tidak selesai. Alhamdulillah. Tapi ini memang di bab
usul fikih jadi satu bab tertentu. Al aslu fil nahyi litahrim. Hukum asalnya larangan itu adalah haram illa madallad dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Ini di antara contoh yang disebutkan, yaitu buang hajat kecil sambil berdiri. Nabi melarang, tapi di satu saat beliau melakukannya. Nah, di sini terjadi perbedaan penafsiran ulama. Ada yang menetapkan ini halah khasah sebagai sesuatu keadaan khusus, tidak berlaku umum. Ada yang mengatakan hukum asalnya sesuatu itu berlaku umum walaupun sebabnya khusus. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ala kulli hal, kita akan tetap kalau ada yang buang hajat berdiri terlihat oleh kita di tempat umum, ya kita kasih tahu. Tapi kalau dia mengatakan jangan larang-larang, kita bilang kita tidak melarang, hanya menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, semoga suatu saat kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.